Jumpa lagi di Mitra Koperasi. Kali ini kita akan berbicara tentang distribusi peran antara pengurus dan pengawas. Di sebelah saya sudah ada Mas Sarwono. Ya. Walaupun nanti di tengah kita panggil Om ya. Oke, boleh. Beliau adalah salah satu mentor senior dari Kopun Institute. Kopun Institute sendiri adalah lembaga otonom dari Kopun, Koperasi Karya Utama Nusantara yang berkantor di Purwokerto. Selamat datang di Mas Sarwono. Ya, makasih Om. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ini. Semoga kita sehat semuanya. Insya Allah. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang distribusi peran antara pengurus dan pengawas. Seperti kita ketahui, walaupun dalam perundangan sudah disebutkan apa saja tugas dan kewenangan pengurus dan pengawas, tapi dalam praktek lapangan kita masih menemukan banyak sekali operasi yang pengurus pengawasnya sebenarnya bingung posisinya. Iya, betul. Mereka sebenarnya berperan sebagai apa dan harus bagaimana? Ya, menurut Mas Sarwono bagaimana? Ya, gini Om. Kebanyakan koperasi di Indonesia itu memang pada sisi organisasi ini sering nggak matang. Ada yang pengurusnya kuat, kemudian pengawasnya hanya sebagai simbol. Ada yang kemudian pengawasnya kuat, pengurusnya merasa tercampuri urusannya. Terus kemudian ada juga yang pengurus dan pengawas ini sama-sama bingung mereka sebenarnya tugasnya apa, sehingga kadang-kadang sampai kemudian pengurus dan pengawas sama-sama bagi tugas untuk jaga toko. Pernah ada seperti itu. Walaupun saya tidak mau menyebut, tapi memang praktek seperti itu mungkin ada dan pernah ada. Terus kemudian juga ada juga pengurus dan pengawas dan juga anggota ini tidak melaksanakan RAT. Ya, bisa jadi karena memang ketidakpahaman mereka tentang organisasi dalam koperasi. Maka pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya apa sih tugas pengurus dan pengawas? Ya, tugas pengurus dan pengawas itu adalah memang utamanya itu adalah pada lini strategis. Ya, makanya seharusnya pengurus dan pengawas tadi secara ideal adalah menjadi orang yang memang memiliki kemampuan. Ya, kalau kita mau jujur untuk menjadi mungkin direktur PPRS mungkin ya, atau dan sebagainya, yang saya tahu saya adalah seperti itu, mereka harus ada sertifikasi atau pelatihan dan sebagainya, atau bahkan uji. Ya, selayaknya itu pun terjadi di koperasi seharusnya. Artinya serahkan sesuatu pada ahlinya. Jadi kalau orang yang memang memiliki kemampuan jadi pengurus, ya dia harus dipilih jadi pengurus, dan itu dibuktikan dengan ujian. Kalau orang yang memiliki kemampuan sebagai pengawas, ya itu harus diujikan jadi pengawas. Yang tidak bisa diujikan memang secara tertulis atau teori itu adalah kejujuran, tapi itu kan adalah rekam jejak. Karakter itu rekam jejak. Anda pinjam ke bank, Om Abdul pinjam ke bank, maka bank akan menilai dari rekam jejak bagaimana angsuran tiap bulannya. Tidak mungkin bank akan kemudian nanya, Anda jujur? Nah, tidak, mana ada yang nanya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian seharusnya terjadi. Praktek-praktek yang terjadi saat ini adalah lebih banyak orang memilih pengurus dan pengawas adalah berdasarkan kesukaan atau ketidaksukaan. Kesukaan adalah bagaimana anggota, walaupun ini tidak salah, tidak salah 100%, tapi ada sesuatu yang harusnya lebih penting daripada hanya kesukaan, yaitu adalah kapabilitas atau kemampuan. Artinya yang sangat baik ideal adalah memiliki kemampuan dan disukai, kan gitu.
otomatis pilihan adalah terhadap sesuatu yang mereka sukai. Yang disukai itu memiliki kemampuan, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, bagaimana kemudian kalau sekarang prakteknya adalah lebih banyak orang memilih mungkin karena disukai, atau yang kedua pas lagi RAT bertanya dan pertanyaannya itu agak bagus, biasanya menjadi pengurus atau pengawas. Kalau di lini apapun mungkin udah lewat ya masa itu ya, mungkin sudah ideal harusnya gitu kan, atau beberapa koperasi besar udah lewat gitu. Terus ada juga koperasi yang pengurusnya memang udah by design. Ini adalah koperasi-koperasi yang kita sebenarnya tidak boleh disebut koperasi sih, harusnya itu sudah ada perbedaan, itu bukan koperasi. Hanya saja undang-undang negara ini dan sebagainya itu masih mengakui koperasi karena memang pendiriannya adalah 20 orang, ya kan, ada KTP, ada rapat pendirian dan sebagainya. Tapi pengurusnya nggak pernah ganti, atau bahkan kalaupun berganti hanya anggota keluarga sendiri. Terus kemudian mengawasnya juga hanya sebagai simbol. Nah, kalau yang praktek seperti itu, ya memang ini perjuangan bagi teman-teman mitra koperasi yang merasa dirinya sudah berjuang untuk koperasi yang lebih baik. Itu ya kita harus memperbanyak diri kita, koperasi yang baik-baik, untuk kemudian mengurangi praktek-praktek koperasi yang tidak baik tadi, yang tidak sebenarnya koperasi. Gitu. Oke. Jadi begini, kalau saya boleh simpulkan beberapa penjelasan tadi. Yang pertama adalah bahwa praktek yang terjadi di lapangan karena sebenarnya tidak adanya kejelasan. Iya. Kejelasan apa? Kejelasan yang berkaitan dengan, kalau di manajemen ada namanya job spec. Ya. Kalau untuk menduduki posisi ini, maka persyaratannya harus jelas. Ya. Ijazahnya jelas. Sementara pengurus dan pengawas indikasinya belum ada ya. Secara umum jarang ada koperasi yang memberlakukan indikator. Menjadi pengurus adalah sudah harus ini, sudah harus ini, jarang. Ya jarang. Hampir, ya saya kurang tahu persentasinya, mungkin nanti Kompunis itu yang akan meneliti berapa persen koperasi di Indonesia yang sudah ada standarnya untuk menjadi pengurus apa dan sebagainya. Jangan-jangan ternyata dari sekian ratus hanya 1%, gitu kan? Mungkin ini menjadi PR bagi kita semuanya. Pertanyaannya begini, Mas Arto, kalau kemudian ini sudah terlanjur terjadi, sudah ada posisi pengurus, ada pengawas, sementara mereka memang dipilih tidak berdasarkan spesifikasi tertentu, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan pertama adalah memang harus ada namanya dari berbagai pihak. Pertama adalah dari pihak pemerintah sendiri, pembinaan itu harus terus ada. Yang kedua dari gerakan, ini juga harus gerakan koperasi Dekopinda, Dekopin, terus kemudian Pemprov dan sebagainya, ini harus kemudian jemput bola untuk kemudian memberikan arahan. Dan kemudian bisa jadi kemudian adalah kita, dan lembaga-lembaga seperti Kompun Institute itu seharusnya memang lebih besar lagi untuk mampu menjangkau yang tadi disampaikan. Penting karena memang problem utamanya adalah di SDM. Nah, kalau kita bicara SDM kan ada diklat, ada mentoring, ada kemudian konsultasi dan sebagainya, dan ini sangat berkaitan dengan mindset. Nah, maka butuh waktu. Artinya memang harus terus menerus dilakukan, tidak boleh kemudian itu berhenti karena memang ternyata susah dan sebagainya, itu enggak, harus terus dilakukan. Dan program-program seperti video seperti ini, kemudian nanti buku dan sebagainya, itu sebaiknya memang ya koperasi itu sangat kurangan judul buku tentang koperasi atau bahkan pembahasan tentang koperasi. Saya belum tahu, monggo nanti silakan para mitra koperasi bisa melakukan konfirmasi buku yang terkait dengan penelitian tentang koperasi, bagaimana tentang kapasitas sumber daya koperasi, tentang aset mungkin banyak, tetapi kalau
dalam artian begini, kondisi sekarang oke lah seperti ini sudah terlanjur Iya. kemudian ada saran yang kita pun yakin masih butuh waktu Ya betul. untuk memproses maupun sampai ke tahap keputusan. Jika ini tidak dibetulkan atau dibiarkan seperti ini, kira-kira apa sih efeknya bagi koperasi? Ya sebenarnya efek yang terbesar adalah koperasi itu secara gerakan mandek, artinya dia tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi negara dan keseluruhan. Nah, terus perannya menjadi semakin kecil. Akhirnya orang bahkan mungkin nanti anak-anak muda, ya sebenarnya seperti halnya sekarang yang terjadi, anak-anak muda pada tidak terlalu tertarik koperasi. Karena apa? Apa menariknya koperasi? Bahkan untuk dosen meng-ACC penelitian di koperasi, itu ada beberapa dosen yang mengatakan koperasi terlalu kecil. Artinya ini membuktikan koperasi tidak memiliki dampak apapun terhadap lingkungannya ketika kondisinya seperti itu. Ya, artinya dia masih dianggap sebagai paguyuban. Nah, makanya dari itu penting untuk kemudian ini diperbaiki. Dan cara memperbaiki itu memang yang terbaik adalah dari diri sendiri, koperasi itu sendiri, gerakan koperasi itu sendiri, dan yang salah satu nanti bisa menjadi pendorong adalah kita memang perlu memperbanyak contoh-contoh koperasi yang baik. Ketika banyak koperasi yang baik, orang itu akan bertanya, kenapa mereka sukses? Kan gitu. Apa kunci suksesnya? Gitu kan? Nah, kalau sudah tahu kunci suksesnya kan kita publikasi. Sehingga itu yang akan menyemangati. Artinya kita tahu banyak sekali kisah sukses biografi tentang pengusaha sukses. Sekarang berapa banyak biografi tentang koperasi sukses? Ya, perusahaan sukses bagaimana strateginya, misalkan adalah manajemen perubahannya Telkom atau perusahaan apa gitu aja. Tentang koperasi, manajemen perusahaan itu belum ada. Kayak bicara tentang kembali ke pengurus dan pengawas. Kondisi sekarang kita tahu pengurus dan pengawas memang seperti itu. Nah, paling tidak mitra koperasi dimanapun yang baik itu aktif dalam sebuah koperasi maupun pengamat koperasi. Kira-kira apakah bisa kita menentukan sebenarnya idealnya pengurus dan pengawas itu seperti apa yang baik? Ya, jelas itu sangat bisa, tergantung dari tadi internal organisasi dari koperasi sendiri itu mampu untuk kemudian punya semangat untuk berubah, ya kan? Ya kalau mereka ada kemauan dan kemampuan itu, maka itu sebenarnya adalah sangat memungkinkan. Ya tadi ada standarisasi bagaimana menjadi pengurus, menjadi pengawas, keahliannya apa, kualifikasinya apa saja dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang secara bertahap akan membuat koperasi. Oke, terima kasih Bang San. Jadi kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa supaya ada distribusi yang pas, yang selaras dalam sebuah koperasi, memang tentu banyak hal yang perlu dilakukan. Ya betul. Tapi paling tidak, anggota tidak hanya memilih pengurus pengawas itu berdasarkan hanya like and dislike. Harusnya. Tapi memang dipertimbangkan kemampuan, positioning, dan bagaimana nanti mereka bisa bekerja sama dalam sebuah tim, Betul. baik itu tim koperasi maupun tim perusahaan koperasi. Betul. Oke, terima kasih Mas Sarmono sudah mendampingi kita di sesi ini. Sama-sama. Demikian sesi distribusi peran pengurus dan pengawas koperasi. Kita akan bertemu dalam sesi selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi. Berapa koperasi?